Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan keberatan atas kesaksian mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di sidang hari ini. Menurut Hasto, kesaksian Wahyu Setiawan malah berbeda dengan putusan nomor 28 tahun 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Banyak belajar tentang bagaimana kami semua, baik dari jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum dan juga saya selaku terdakwa diberikan kesempatan juga untuk menyampaikan keberatan-keberatan. Dan tadi sudah saya sampaikan keberatan karena apa yang disampaikan oleh saudara saksi Wahyu Setiawan itu berbeda dengan keterangan dan putusan nomor 28 tahun 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan itu tadi ditanyakan oleh Pak Magdir bahwa saudara saksi sangat memahami terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa seluruh sumber dana yang diterima oleh Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio, Saiful Bahri, semua bersumber dari Wahyu Setiawan. Dan mengapa ini bisa terjadi? Karena tadi juga dijelaskan oleh saudara Wahyu Setiawan bahwa ketika dia diperiksa pada tanggal 6 Januari tahun 2025, ternyata dia diminta untuk membaca keterangan-keterangan dia sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, dan di print ulang, kemudian ditandatangani. Sehingga disitulah mengabaikan dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Hasto Kristianto tanggapi penetapan Hakim Ju Yamto sebagai tersangka kasus suap kasus minyak mentah. Dengan tegas, Hasto ingatkan Ju Yamto bahwa kebenaran akan menang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ju Yamto sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus suap ekspor minyak mentah beberapa waktu yang lalu. Hasto menanggapi hal itu lantaran Hakim Ju Yamto pernah menjadi hakim yang mengadili permohonan pra-peradilan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto mengingatkan bahwa Satyam Eva Jayate kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Sebagaimana yang terjadi pada Hakim Ju Yamto yang telah bertindak tidak adil pada sidang pra-peradilan Hasto. Komentar Hasto ditulis pada secari kertas yang dibacakan oleh politisi PDI Perjuangan Guntur Romli. Kemudian Sekjen PDI Perjuangan mengingatkan kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Sebagaimana yang terjadi dengan Ketua PN Jakarta Selatan dan Hakim Ju Yamto yang telah bertindak tidak adil pada pra-peradilan Hasto Kristianto kini ditangkap oleh kejaksaan atas kasus suap, ya. Dan ini menunjukkan kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaran itu akan menang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Gus, itu kan tadi poin terakhir. Kami akan menelusuri, Mbak, ya. Karena ini kan Ju Yamto ini saat ini tersangka dan sudah ditangkap atas kasus suap, dan kami juga mendapatkan informasi bahwa Ju Yamto ini di bawah tekanan ketika memutuskan pra-peradilan Mas Hasto Kristianto. Jadi kami menemukan dugaan intervensi dari Hakim MA berinisial Y, ya. Dan ini sedang kami persiapkan untuk melakukan laporan ke Komisi Yudisial, ya. Kami akan menempuh jalur-jalur hukum, meskipun keputusan itu tidak bisa diubah, tapi publik harus tahu bahwa ada proses pengadilan yang tidak jujur, ada intervensi, ada kepentingan, ya, dan itu yang harus dibuka kepada publik bahwa Hasto Kristianto sejak awal memang sudah menjadi target dari operasi politik gitu. PDI Perjuangan juga akan menelusuri terkait dugaan adanya tekanan terhadap Hakim Ju Yamto pada saat memutus perkara pra-peradilan Hasto Kristianto beberapa waktu yang lalu. Bukan tanpa alasan,
Dugaan PDI Perjuangan itu diperkuat dengan status Hakim Ju Yamto yang saat ini merupakan tersangka suap vonis bebas kasus ekspor minyak mentah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.